Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, al qaimin wal qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kita muliakan khadimul majlis kita, Ketua DKM Masjid Rizal Bakri Ustaz Yono beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat. Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Kita yang mendoakan juga insya Allah mendapat keberkahan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah sampai malam ini, malam ke-28, kita masih diberikan Allah pertama nikmat panjang umur, sehat afiat. Ya, masih hidup kita nih, badan kita sehat, masih bisa qiyamul lail, masih bisa puasa, ya, dan juga masih diberikan Allah kesabaran dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di akhir-akhir malam 10 terakhir bulan Ramadan, biasanya tinggal sisa-sisa perjuangan aja, ya. Nggak cuma di wasit Masjid Wisma Bakri aja, wasit mana aja coba lihat di Indonesia ya. 10 terakhir itu jamaahnya makin maju hadirin, ya. Makin maju barisannya, ya, alias makin habis, bener apa enggak? Coba perhatiin ya. 10 pertama penuh masjid, 10 kedua tinggal setengah, 10 ketiga tinggal berapa baris paling. Kita termasuk yang alhamdulillah yang masih tersisa itu. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah beri kita taufik hidayah, bisa meramaikan rumah Allah, dan dengan harapan tadi seperti Ustaz Kiai bilang, mudah-mudahan dapat keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, fenomena ini terus berulang dari mulai saya lahir, mungkin sebelum saya lahir, masih sampai sekarang. Saya udah hidup 45 tahun di dunia, masih begitu aja. Ya. Sangat bertolak belakang dengan pengalaman kami yang pernah belajar di daerah Arab. Saya kebetulan di Yaman, teman saya ada yang di Syria, ada yang di Mesir, ada yang di Saudi, ya. Semua kalau kita ketemu cerita gimana Ramadan di sana, beda sama Indonesia. Kami di Tarif, di Hadramaut Yaman itu 10 terakhir berbondong-bondong ke masjid-masjid. Jadi di Tarif itu dia punya aturan sendiri. Jadi kalau malam 21 masjid mana yang bikin hataman, jadi terawihnya hataman hadirin. Walaupun gak baca dari An-Naba, bacanya dari Wal-Lail sampai Alif Lam Mim. Tiap masjid itu di 10 terakhir bikin hataman Quran. Jadi terawihnya hataman. Dan perbedaan kita dengan mereka di sana. Di sana masjidnya terawih itu nggak serempak habis Isya semuanya, enggak. Ya, jadi diatur ada jadwalnya. Pada Isya masjid ini, setengah jam berikutnya masjid ini, sampai jam 2 masih ada terawih. Jadi kalau antum habis buka puasa ngantuk mau rebahan dulu nggak apa-apa, tidur aja. Terawih jam 10 ada, jam 12 ada, gitu di sana begitu, subhanallah. Enak ya, bahkan yang semangatnya kuat itu kadang terawih bisa 3 masjid semalam. Iya, saya punya guru habis salat syatri udah pakai kursi roda. Ba'da Isya di masjid pesantren kami, Masjid Babtainah namanya, jam 10 di Masjid Jami' Tarim, jam 2 di Masjid Muhdar. Begitu tiap, masya Allah semangatnya. Ya, dan 10 terakhir hampir semua masjid membuat hataman, dan kita gerilya tuh, tahu masjid malam 21 di sini, malam 22 di sini, keluar kita di sini, keluar dari pesantren. Semua masjid setiap bikin tarawih penuh sampai jalanan, ya. Tapi di Indonesia kok apa begitu ya? Kenapa sepi gitu 10 terakhir itu? Ya. Kalau di Jakarta begitu, nggak tahu yang di kampung, yang punya kampung sama apa enggak? Ya, karena saya kalau nanya kenapa kira-kira Jakarta kok 10 terakhir sepi, jawaban orang-orang kan Jakarta banyak pendatang, banyak pendatang Ustaz, jadi banyak yang pulang kampung, jadi berkurang.
Ya, orang Betawi ya tinggal sedikit, masuk akal jawabannya itu. Wih, benar juga ya. Jakarta mungkin presentasi orang Betawi mungkin 50% atau bahkan mungkin kurang, lebih banyak pendatang. Ya. Begitu saya tanya teman-teman saya di kampung, di Jawa, di Bandung, gimana di sana? Sama sepi juga. Nah, berarti pada kemana orang? Emang pada nggak terawih kalau gitu. Ya. Ke mall ya, jadi pada tawaf dan sa'i di mall hadirin. Ngejar sale ya, midnight sale. Tapi alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang yang sedikit itu. Ya, orang-orang yang sedikit insya Allah masuk orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita Ramadan ini kan dilatih sama Allah menjadi orang yang baik, orang yang takwa sama Allah. Ya. Maka ada seorang ulama bernama Imam Syaqi Al-Balkhi, ulama dari kalangan tabi'in, bukan sahabat, kalangan tabi'in. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya dalam menjalani hidup, apa aja yang perlu kita pegang, apa aja yang perlu kita perhatikan biar hidup kita selamat. Kan kita pengen selamat dunia akhirat kan gitu. Ya. Bagaimana biar bisa selamat di alam dunia sampai akhirat? Beliau mengatakan, ya, alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha. Hendaklah kalian mengamalkan 5 perkara. Ya, selama kita hidup jalankan 5 perkara, insya Allah kita bakal selamat dunia sampai akhirat. Apa 5 perkara itu? Masing-masing coba dicamkan ini, termasuk apalagi saya ngomong ya. Yang pertama, u'budullah biqadri hajatikum ilaihi. U'budullah, ibadahlah kalian kepada Allah. Jadi pertama kita dinasihatin suruh ibadah. Ya, karena tugas kita di dunia, bahkan tujuan Allah ciptakan kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia disuruh ibadah. Allah nggak nyuruh kita di dunia cari pangkat yang tinggi, ya punya rumah banyak, mobil mewah, ya harta melimpah. Enggak, Allah nggak nyuruh itu. Saya tidak, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah kepada saya. Jadi tujuannya kita ibadah. Ya, makanya semua aktivitas kita hadirin niatin ibadah. Ya, perkara-perkara mubah, minum kan mubah, makan mubah, tidur mubah, niatin ibadah biar ada nilai pahalanya. Kerja apalagi? Buat apa kita capek pergi pagi pulang malam kena macet panas hujan kalau cuma nyari duit doang rugi. Duit dapat, ya. Heri, Dahlan ini, Pak Fil, itu tiap bulan ada gaji dari Wisma Bakri. Kalau nggak salah 25 juta apa sebulan itu per bulan. Masya Allah ya. Ada gajinya. Cuma kalau nyari duit doang, ya duit doang. Tapi kalau kita niat cari nafkah buat ibadah, nafkahin diri kita, istri kita, anak kita, jadi bernilai ibadah. Ya. Ngaji ke semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua amal itu tergantung niatnya. Kita malam-malam kesini nih, ya ngapain juga niatnya? Saya dari Banten, kita tinggal di Banten Pak. Bayangin dari Banten ke Kuningan kan jauh. Ya, Bantennya di Ciputat. Ya, kayak Banten juga itu udah Banten itu hadirin. Udah beda provinsi, jadi udah ganti provinsi saya. Ya. Jadi jauh-jauh dari sana ngapain di sini? Kalau cuma niat cari sahur, nasi box ada nggak? Nggak ada, nggak ada Pak. Nggak ada apa tadi. Cari sendiri, modal sendiri, gitu ya. Udah jauh-jauh gak dapet nasi box, tega banget. Panitia bener-bener ini. Ya ada kalau kita niat cari nasi box nggak ada. Oh nasi nampan malah tuh luar biasa ya. Nasi mandi, lauknya ada yang kambingnya, ada yang ayam. Kata ada bocoran, ada yang ya. Kalau kita niat cari makan ada Wisma Bakri, Bakri masa nggak ada makannya, malu ya kan? Dapat nggak makan? Dapat makan. Cuma dapat makan doang, kita nggak ada niat, ya nggak ada niat cari, nggak ada pahala cari ilmu, nggak ada pahala etika, rugi. Mendingan semua yang kita kerjakan niatin ibadah. Mau apa sih? Mau itikaf, ibadah tuh. Mau qiyamul lail, ibadah. Mau cari ilmu, ibadah. Nah, adapun nanti disiapin nasi mandi, ya bahkan nggak cuma nasi wudu, ada lagi nasi mandi hadirin, ya itu bonus aja hadirin. Ya, seandainya dia nggak nyiapin, ya kita cari di luar. Urusan pada tutup, ya GoFood, tenang aja banyak mana-mana. Ya, yang penting kita niat i'tikaf, niat qiyamul lail, udah itu aja udah. Ya, Pak Ustadz Giono Dahlan minta saya kesini, saya yakin disiapin itu, ada yang disiapin, ya. Tapi kalau saya niat cari itu, ya itu doang saya dapat. Jadi niatin ibadah supaya bernilai ibadah. Berapa banyak kita ibadah untuk menghadap Allah?
Ubudullah biqadri hajatikum ilaih. Ibadahlah kalian kepada Allah seukuran berapa kalian butuh kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya gini, kita hidup di dunia butuh Allah nggak? Butuh. Untuk menetapkan nyawa kita di tubuh aja butuh Allah. Emang kita bisa ngatur nyawa kita? Nggak bisa. Allah itu yang ngasih semua. Ya, kita sehari-hari setiap detik, jangan tiap menit, tiap detik butuh Allah. Untuk jantung kita berdetak, itu yang ngatur Allah semua. Di luar kekuasaan kita. Ya, kita bisa hirup udara yang segar, enak, nggak usah pakai bayar oksigen, beli oksigen. Itu Allah yang ngatur semua. Allah yang ngasih semua. Ya, kita butuh sama Allah di setiap lini kehidupan kita. Bagaimana kita bisa punya rezeki? Siapa yang ngasih rezeki? Bos kita? Bukan. Bos mah perantara doang. Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita ini kan mahal ini. Ya, kita nanti baru berasa tuh bagaimana mahalnya sehat kalau kita kapan? Lagi sakit hadirin. Begitu masuk rumah sakit, BPJS nggak punya, masuk pintu udah takut. Ya, berapa ini bayar ntar? Ya, lagi rumah sakit yang mahal. Ya, saya anak sakit itu dirawat. Ya, di KMC, Kementerian Medical Care. Ya, Pak, ini anaknya perlu dirawat. Baik, terus ya, Bapak silakan ke administrasi, terus adminnya dulu. Ternyata di sana harus deposit. Ya, deposit Pak 10 hari. Saya bilang berapa? Terus dipilih kamar. Waduh, mahal banget ini kamar. Ya, yang paling murah kamar kelas 3 itu sehari 400. Bagi saya mahal, bagi saya. Oh, dia aja dah. Ini berapa orang sus? 3 orang Pak Ustaz. Ya, ada isinya nggak? Kebetulan yang kosong, bagus dah, jadi kosong. Ya, biasa sendirian kayak yang punya kamar sendiri. Ya, tapi harus deposit 10 hari, 4 juta. Itu baru kamar doang hadirin. Ya, jadi mau masuk rumah sakit itu kita pikir-pikir, ntar gue bukan makin sehat, makin sakit lagi. Banyak pikiran banyak. Ternyata sehat itu mahal hadirin. Siapa yang kasih sehat? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kasih nikmat kita tiap hari. Tiap hari kita sehat. Ntar ada waktu sakit, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, udah ngeluh mulu sama Allah. Merasa Allah jahat banget, tega banget, ya Allah saya udah sholat masih sakit juga. Ya Allah, baru 7 hari fit sakit. Kemarin 11 bulan sehat semua, diem aja. Gak pernah komplain sama saya. Ya, kita ini udah kebanyakan nikmat Allah mengalir pada diri kita. Oleh karena itu kalau kita sadar nikmat Allah itu besar, maka sudah sepantasnya kita ibadah sama Dia, sama Zat yang ngasih kita nikmat. Jangankan sama Allah, sama pencipta kita, sama makhluk aja yang kasih kita nikmat. Misalnya siapa nih? Ya bos kita misalnya Bapak Abu Rizal Bakri misalnya, yang masih gaji kita semua nih, karyawan Rizal Bakri. Ya, yang satu Ustadz Giono, antum saya tugasin ngurus masjid bawah. Dahlan, ente tugasin security. Heri, ente tugasin ya A, B, C. Iya aja, kenapa? Karena dia udah ngasih nikmat sama kita. Tiap bulan ngasih gaji, sehingga kita bisa ngasih makan anak istri, kan terima kasih sama atasan kita. Ya, sebagai rasa syukur apa yang dia perintahkan kita kerjain. Itu sama manusia. Kenapa sama Allah yang kasih segalanya kita ngelawan mulu? Kenapa kita masih maksiat? Ayo hadirin. Ya, ibadahlah sama Allah SWT yang sudah ngasih kita segalanya. Yang tadinya kita nggak ada, diadain. Yang tadi kita kecil sampai gede sekarang. Yang lahir di dunia nggak bawa apa-apa. 1 rupiah pun kita nggak bawa waktu lahir. Tapi sekarang dia, antum punya HP, iPhone yang harganya belasan juta, punya motor NMAX yang aja ada yang puluhan juta, punya mobil yang harga ratusan juta. Siapa yang ngasih itu? Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dong sama yang ngasih. Gimana cara terima kasihnya? Ibadahlah sama Dia, taatlah sama Dia, ikutin aturan Dia. Semakin antum rajin ibadah, ya, apalagi nggak cukup dengan yang wajib, kerjakan yang sunnah hadirin. Ya, kenapa? Karena untuk meraih cintanya Allah itu harus dengan taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah pernah bilang begini, hai anak Adam, ibadahlah kalian kepadaku, kata Allah, dengan memperbanyak amalan sunnah, amalan nawafil. Jadi kalau yang wajib doang mah biasa, antum sholat 5 waktu, yang lain juga 5 waktu sama sedunia. Antum sholat puasa Ramadan, yang lain puasa kan? Sedunia puasa sama kayak kita. Tapi kalau qobliyah ba'diyah, ada yang sholat, ada yang enggak. Sholat duha, ada yang ngerjain, ada yang enggak. Benar? Bangun malam, ada yang bangun, ada yang enggak. Berarti untuk membedakan kita dengan yang lainnya, kaum muslimin pada umumnya, selain yang wajib, kerjakan yang
yang sunnah. Setiap amalan sunnah kata para ulama likulli sunnatin darajatun fil jannah. Setiap amal sunnah punya derajat tersendiri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang membedakan kita. Surga kita ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas. Padahal sama-sama ibadah. Kenapa? Karena beda rajinnya. Dulu satu orang nih duha nggak pernah tinggal, qobliyah ba'diyah bertinggal, baca Quran tiap hari, bangun malam tiap malam, sedekah rajin, akhlaknya bagus. Itu nanti jangan salah kalau surga lebih tinggi dibanding kita yang normal aja. Ya kita udah masuk surga udah bagus banget. Ya, nggak pakai mampir tuh udah bagus, nggak pakai mampir neraka udah bagus banget. Tapi ntar kita lihat, ya Allah, kok itu Pak Giono ngapa surganya bagusan? Kata Heri, ya, lu jarang ke masjid, kata Allah gitu ntar. Dia itikaf mulu, lu kemana lu? Ya? Dia qobliyah ba'diyah nggak pernah tinggal, dia duha, ya amalin terus. Nah, itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Maka kata Allah, ibadahlah kalian kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah sampai saya jatuh cinta. Nah, ini dia masalahnya. Kalau Allah sudah jatuh cinta, kata Allah, fa idza ahbabtuhu baraktu, fa idza ahbabtuka baraktuka. Kalau saya sudah jatuh cinta sama kamu, maka saya berkahi kamu. Ini kehebatannya. Orang-orang yang dapat cinta Allah hidupnya berkah. Dan berkahnya nggak cuma dia doang, dan juga keberkahan saya aku berikan kepada anak-anak kamu, harta kamu, dan apapun yang ada di sekitar kamu. Orang yang taat sama Allah, rajin ibadah, yang wajib, yang sunnah dijaga, Allah akan cinta. Kalau cinta, hidupnya berkah, anaknya berkah, keluarganya berkah, hartanya berkah, bahkan kampung yang ditinggali berkah gara-gara dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita butuh sama Allah, perbanyak ibadah. Kalau orang bilang, Ustaz, ibadah kan capek Ustaz, ya, tiap malam qiyamul lail, Ramadan capek, emang capek. Kan Nabi bilang, dunia darun nasab, dunia tempatnya capek. Capek ngapain? Cari duit? Bukan, capek ibadah. Ya, sampai kapan Ustaz kita ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Tuhan kamu sampai datang keyakinan. Dalam tafsir arti keyakinan ay al-maut, sampai datang kematian. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu meninggal dunia. Udah ibadah aja udah. Ya, cari duit sewajarnya aja. Enggak usah terobsesi sama dunia, cari duit sewajarnya aja. Ya, apalagi kata Rasulullah, kalau ada umur umatku nyampe 40 tahun, rata-rata ada yang 40. Saya udah nih semua nih. Yang ada di muda-muda belum, ya. Ya, ini Gen Z apa Gen apa ini? Ya, kan sekarang Gen Alpha, ya. Kita yang udah 40 tahun, kata Rasulullah, dunia belum kita raih, belum kita dapat, tapi kita belum kaya, kayak bos kita Bapak Abu Rizal Bakri, ya. Belum nyampe kayak gitu, belum punya duit triliunan, miliaran, belum nyampe. Maka kata Rasulullah, fokuslah ke akhirat. Fokus ke akhirat. Bukan berarti ninggalin dunia, cari dunia, cuma sewajarnya aja. Gak usah ngoyo sampai ninggalin sholat, sampai gak puasa, sampai gak mau ngaji, ada pengajian libur, ngapain cari duit? Sholat libur, ngapain cari duit? Cari duit mulu. Kaya belum tentu, sukses belum tentu. Jangan fokus dunia, fokuslah ke akhirat kata Rasulullah. Jangan sampai kita nyesal di dunia kagak sukses, di akhiratnya sukses juga. Ya. Apalagi kalau udah mencapai dunia yang 40 tahun udah kaya, udah fokus akhirat aja udah. Ya, kita jalan sendiri. Bahkan Allah menjanjikan bagi orang yang taat sama Allah di alam dunia, fokus ibadah, maka Allah perintahkan kepada dunia untuk menjadi pelayan dia. Lihat orang-orang soleh hidupnya, ya, enggak ngoyo, ya, ibadah, ya, dakwah, dagang sewajarnya, tapi berkah hidupnya. Ya, ada aja rezeki dari mana-mana. Tuh, kalau orang udah dapat cintanya Allah begitu aja. Dunia disuruh Allah jadi pelayan orang tersebut. Tapi beda kalau ada orang kejar-kejar dunia, maka dunia ya disuruh menjadikan orang itu sebagai pelayannya. Jadi dia jomos kamu. Orang yang ngejar dunia, maaf, nggak akan ada puasnya. Maka Nabi menggambarkan manusia itu kalau dikasih emas satu gunung, bukan satu bukit, satu gunung Uhud, cukup, minta dua dia. Nggak ada yang cukup. Kalau cuma niatnya dunia, nggak ada cukup. Ya, jadi ayo fokus ibadah, ya, fokus ibadah sama Allah. Supaya apa? Hidup kita mendapat cinta Allah, maka akan berkah semua. Punya harta berkah, punya duit dipakai umroh, dipakai jariyah, dipakai sedekah, berkah namanya. Punya anak-anaknya pada jadi sukses, orangnya baik, akhlaknya mulia, rajin ibadah, berkah. Ya, punya keluarga, punya istri, berkah semua. Kenapa? Karena Allah cinta sama orang tersebut. Bagaimana cara dapat cinta? Ibadahlah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, supaya ibadah kita
benar dan sah. Satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, pelajari cara ibadahnya. Ini mau ibadah nggak ngerti caranya, ya. Sholat, belajar bab sholat, ngaji, ya. Puasa, belajar bab puasa, biar tahu apa yang membatalkan, apa yang dimakruhkan, apa yang disunahkan, biar tahu. Ini maaf hadirin, ya. Kadang orang semangat ibadah rajin, cuma wudunya nggak bener. Cara wudu aja salah. Kita perhatiin wudunya, cimik banget, kata orang Betawi cimik. Basuh tangan setengah doang. Ini orang ibadah gimana ini? Ya, tapi sholatnya khusyuk banget, nangis. Ya, gimana diterima hadirin? Ibadah harus perlu ilmu. Ya, kalau nggak ada ilmu nggak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Imam Ibnu Ruslan begitu. Setiap amal tanpa dilandasi ilmu, maka amalnya ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk benar ibadahnya ya ngaji. Makanya dalam riwayat itu Nabi pernah mengatakan ada orang ahli ibadah, lagi sholat, ya. Di sampingnya ada orang ahli fikih lagi tidur. Ya. Datang setan mau godain orang yang lagi sholat, ngelihat orang ahli fikih takut. Takutnya apa? Kabur tuh setan. Takutnya apa? Saya mau godain orang sholat biar batal. Ntar kalau dia batal diajarin sama orang ahli ilmu. Jadi ngerti, jadi pintar dia. Oh, yang muda. Ya, mendingan bego aja dulu biarin. Jadi ada orang bodoh, jadi ibadah tapi bodoh. Ya, ada saking nggak punya guru akhirnya berguru sama orang yang salah sampai nggak sholat. Kenapa? Sholat nggak penting Ustaz. Yang penting kan hati bersihin dulu. Wah, ada lagi belajar dari mana itu? Ngaco banget. Ya, saya nggak apa-apa ngajar bapak Ustaz. Itu yang jilbaban pada pacaran, pada peluk-pelukan. Mendingan saya begini aja. Yang penting bersihin hati. Ada repot lagi guru kagak bener. Ya, cari guru yang benar. Ya, apalagi maaf ya, antum yang selama hidup belum pernah makan bangku pesantren, ada nggak yang pernah makan bangku pesantren? Nggak ada. Saya juga nggak pernah, keras banget ya. Maksudnya nggak pernah mondok gitu ya, nggak tahu pesantren, nggak pernah belajar agama. Jangan kecil hati. Di daerah kita khususnya Jakarta banyak majelis taklim. Kayak gini nih, kan dibikin majelis, antum datang ngaji sih, biar benar. Ya, udah tahu nggak tahu, udah ngerti dirinya nggak tahu agama, jangan santai ngaji. Biar ibadahnya sesuai aturan agama sehingga ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadah yang benar. Sebanyak-banyaknya, kenapa? Karena kita butuh Allah itu banyak. Yang kedua, ya wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Ambillah bagian dari dunia, kita disuruh cari dunia. Ya. Berapa banyak kita boleh cari dunia? Apa sampai duit kita miliaran gitu, triliunan. Biqadri umrikum fiha, seukuran berapa lama umur kamu di alam dunia. Ini coba kita camkan ucapannya Imam Syafi'i Al-Balkhi. Pertanyaannya, antum disuruh cari dunia, seukuran berapa lama umur antum di dunia? Sekarang saya tanya, antum di dunia hidup berapa lama kira-kira? Ada yang tahu? Nah, semuanya ada kemungkinan meninggal tiap hari. Benar apa enggak? Yang adik-adik kita yang muda nih, emang yakin sampai tua hidupnya? Nggak yakin. Saya emang yakin sampai kayak bapak saya 80? Nggak tahu. Saya punya adik masih baik, meninggal 2. Saya masih hidup. Harusnya kan saya duluan abangnya. Ini kan hidup diambil semua. Itu yang Nabi katakan al-mautu ya'ti baghtah. Mati datang tiba-tiba. Ya, jadi nggak ada alasan, nggak ada ya antum saya yang penting cari duit dulu yang banyak. Ya ibadahnya ntar betul saya ibadah. Siapa yang jamin antum sampai tua? Nggak ada jaminan mati tua. Jadi oleh karena itu silakan cari dunia. Untuk berapa lama, berapa banyak kita cari dunia? Ya Allah, hidup kita paling itu meninggal kalau nggak pagi siang, kalau nggak siang sore, kalau nggak sore malam. Udah itu doang. Jadi cari dunia ya sewajarnya aja. Makanya kalau kita baca manaqib para sholihin, di antara kebiasaan baik orang-orang soleh sebagian ya, nggak semuanya. Mereka itu kalau cari nafkah, ya dia sehari sekali. Ya, sehari sekali nih, begitu dapat duit dipakai buat makan dia, istri, anak, sama orang tua, dibagi 3 jadi, sepertiga buat keluarga dia dan keluarga, sepertiga buat orang tua, sepertiga buat sedekah. Sebagian mereka nggak pernah nyimpen duit. Kalau kita nyimpen nggak? Nyimpen. Kita kenapa nyimpen? Ya kan, nggak tahu masa depan. Ustaz, kalau saya dipecat, ya kan? Kalau saya lagi sakit, ya, saya logika benar. Antum nyimpen duit nih, nabung deposito, ya, buat masa tua.
begitu udah pensiun. Jadi pensiun saya tenang Ustaz, ya. Belum pensiun udah mati. Ada nggak yang begitu? Banyak kan ini, belum pensiun udah mati. Ya, duitnya deposito, yang tahu anaknya, ya, sama bininya. Diapain itu duit? Mau dimasukin kuburan? Ya enggak lah. Ya, dia lagi bahagia atau waris. Ya, jadi kadang kita terlalu takut sesuatu yang belum tentu terjadi di masa depan. Ya, ada orang nggak nikah, menjomblo, jomblo kanas. Ya, ada yang nggak nikah, ya, cari wanita soleha, jangan jangan jadi orang sendirian, nggak enak kan jadi. Tanya kenapa nggak nikah? Saya pikiran dulu Ustaz. Karena perhitungan nikah kan berat. Nanti gimana masih makannya? Ya gimana beli motor? Gimana nyari rumah? Wah, ntar kalau saya udah punya rumah, ya udah punya mobil, udah punya tabungan, udah mapan saya nikah dah. Salah. Ya. Antum kalau begitu mulu sampai kapan? Standarnya sampai kapan? Entah umur 30, umur 40, udah ketuaan. Ya, 50 ya udah enggak kepikiran nikah dah. Tua, ya. Nikah aja, nggak usah kebangetan takut. Ya, nanti untuk makan, ya jalanin aja. Ya, orang kewajiban kita ngasih makan anak istri bukan per bulan, bukan per minggu, per hari. Istri kita makan sehari berapa sih paling? Ya, sehari makan pagi sarapan nasi uduk 20.000 cukup dah. Ya, sama teh manis. Siang 20.000 juga, malam 60.000, kasih 60.000. Gojek muter gojek udah dapet itu. Gak usah puyeng-puyeng. Cari sewajarnya aja, ya. Buat besok lah, besok kalau kita mati sekarang, kan besok udah kewajiban kita. Sudah nikmatin aja, jalanin apa adanya, ya. Jangan nunggu kaya baru nikah, jangan nunggu kaya baru sedekah. Antum kalau udah mapan bukan nikah, nambah. Oh, benar. Ya, ada beli saya lupa ada beli saya dulu. Nah, ya. Salah nih, ngomong salah nih. Biasa gini gak ikut, biasanya diikut. Ada anak saya gitu nih. Jadi enggak, maksudnya artinya kalau apa-apa tuh jangan kebangetan takut yang terjadi di masa depan. Belum tentu terjadi juga. Ya, kita kadang kebanyakan perhitungan. Ya kan hadirin. Cari dunia sewajarnya aja. Bukan berarti kita malas-malasan. Ya aku tahu Ustaz, carinya nyantai aja, saya tidur aja. Jangan tidur juga, dicari hadirin. Ya dahlan, kerja berapa sehari? 8 jam. 8 jam kerja. Ya, mau waktunya kerja. Habis itu ngaji, sholat gitu. Jangan dunia mulu. Ya. Pengajian tuh masa betul Ustaz enarik. Kadang-kadang gitu. Jamaah saya. Dia bilang, emang kalau ngaji sejam 2 jam hilang order apa? Bakal miskin. Ya ngaji gue sih Ustaz. Enggak sayang kagak ngaji, saya bilang gitu. Ya, paling ngaji sejam paling lama. Habis itu gojek lagi silahkan untuk cari dunia, cuma sewajarnya aja. Seukuran umur kita berapa? Paling sehari. Besok ada kemungkinan nggak ada kita. Begitu aja. Biasa aja. Jangan terlalu pusing dengan masa depan, ya. Cari sewajarnya saja. Bahkan kalau kita bisa ikutin para salafun salihun, mereka nggak mau nabung. Tapi kalau kita mungkin berat ya. Tawakalnya belum support mereka, keyakinannya belum support mereka. Kita masih nabung buat teranak, buat bayar ini, bayar pikiran. Ya, tapi manusiawi, nggak masalah. Artinya boleh silahkan. Ya, kita disuruh cari dunia, cuma yang wajar saja. Jangan sampai gara-gara ngejar dunia lupa sama akhirat. Ya, banyak hadirin begitu. Saya sering ingetin teman-teman saya Gojek, silahkan Gojek. Tapi ntar begitu waktu mau sholat. Jangan orderan dulu. Nggak sholat. Ya, dulu ada kadang jamaah tuh minta doa, Kiai doain biar saya dapat kerjaan, masih nganggur. Ya, baca wirid ini nih, minta sama Allah, ya biar digampangin. Kiai, saya mau interview, ya, doain biar diterima kerja. Ya, baca ini nih, biar digampangin. Ya, Kiai, alhamdulillah dapat kabar saya diterima kerja. Alhamdulillah. Mulai kapan kerja? Mulai minggu depan Kiai, alhamdulillah. Habis kerja nggak ngaji lagi. Ngaji lagi. Ya, sebulan 2 bulan ngaji nih. Begitu ketemu di jalan, mana aja? Nggak pernah ngaji. Ya Allah, maaf Kiai, pulang malam capek. Pulang malam. Pulang jam berapa? Nyampe rumah jam 8. Kan ngaji jam 9. Ya, capek Kiai. Iyalah. Seminggu sekali gara-gara kerja tuh nggak ngaji. Ya. Tahu gitu gak gue doain. Sama banget kita jadinya. Cuma kita Umar jangan gitu, biar aja udah. Terus ada waktu balik kita jangan didoain begitu. Kesel gitu kan. Ya dulu waktu gak kerja ngaji, begitu kita doain kerja malah gak ngaji. Ada yang minta doain jodoh, dapat jodoh, sama gak ngaji juga. Ini orang masalah diri. Dunia boleh kejar, cuma jangan lupain akhirat. Yang kedua, ya silakan cari dunia.
tapi sewajarnya aja. Dan setiap yang kita dapat di dunia itu nanti akan Allah hisab. Kata Sayyidina Ali, dunia itu halaluha hisab, haramuha iqab. Yang halal dihisab sama Allah SWT. Dari mana dapetin, kemana nyalurin. Tapi yang haram diadab oleh Allah SWT. Oke, oleh karena itu pastikan pekerjaannya halal, dapetinnya halal. Jangan cari pekerjaan yang haram apa atau syubhat. Syubhat aja jangan, apalagi yang haram. Ya, pekerjaan yang berhubungan sama riba, jauhin dah, enggak usah dah. Ya, tapi gajinya gede Ustaz. Ya, jadi teller bank. Ada jemaah saya ya kerja di bank. Ya. Oh itu bahas bab riba. Ya, berarti ya semua yang berkaitan dengan riba haram. Yang nyatetnya kata Rasulullah, yang minjem haram. Ya, semua entah di neraka. Murid saya nanya, "Ustaz, saya cuma kasir." Sama, saya sama ini bagian itu juga. Jadi gimana ya? Ya, kalau mau sana saya berhenti. Emang yang sana apa? Perbankan syariah. Ya, syariah nggak menjadi konvensional. Saya cari kan yang syariah juga. Ya, betul konvensional kerja cari berhenti. Nah, gitu. Berhenti cari yang lain. Alhamdulillah. Cari pada itu berusaha lagi. Ya, karena Allah janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Selama kita takwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Jangan takut aja nih, Allah yang punya aturan. Ikutin cara Allah, insyaallah hidup kita berkah. Cari kerja yang halal, dapetinnya halal, maka nanti hisabnya gampang. Ya, kalau haram buat apa jadi? Ya, kaya doang kagak berkah. Dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang kedua, yang ketiga, pegangan kita apa? Wa adzibullaha biqadri taqatikum ala adabi. Silahkan kalian berbuat dosa. Disuruh bikin dosa kita. Karena Imam Syafi'i al-Balkhi. Silahkan bikin dosa, hadirin, kata Imam Syafi'i. Berapa banyak kita boleh bikin dosa? Sekuat berapa kekuatan antum menahan atau sabar terhadap siksa Allah. Kita boleh bikin dosa, silahkan. Berapa banyak? Sekuat berapa kuat antum menahan siksa Allah. Orang yang bikin dosa tempatnya di mana? Neraka. Nah, di neraka itu kan tempat siksa. Ya, macam-macam loh diri. Ini siksaannya. Antum nonton gak film siksa kubur? Nonton belum? Ya, walaupun gambaran sih lebih dahsyat dari itu, cuma ya lumayan lah buat bikin kita takut gitu ya, buat kita ingat sama Allah. Itu siksa neraka, masya Allah. Ada yang disetrika, ada yang dimasukin air panas, ada yang dibakar, ditusuk, dicakar-cakar, dipotong-potong, semacam-macam. Ya, itu tergantung berapa banyak dosa kita di alam dunia. Semakin banyak dosa kita di alam dunia, maka semakin lama kita menetap di neraka. Silakan, ya. Antum kalau jangan taruh tangan di kompor, taruh tangan sudut tangan kita, pakai korek api, gak usah nyala dah, korek api matiin, tempel, panas apa enggak? Itu apinya nggak ada aja masih panas hadirin, ya. Apalagi api neraka. Api neraka itu dalam kitab Ar-Raisul Majalis diterangkan itu panasnya alam dunia ini, api yang ada di alam dunia, panasnya alam dunia, hawa panas, ya, lahar, api di kompor, api di rokok, itu panasnya itu semua diambil dari fayhu jahannam. Fayhu itu uapnya. Kita kalau masak air panas kan ada yang uap tuh. Uapnya diambil dari jahannam, lalu direndam di lautan 3000 tahun. Tujuannya apa? Supaya nggak terlalu panas. Karena kalau langsung ditaruh di bumi, rontok semua, meleleh semua. Direndam dulu 3000 tahun, kayak kita misalnya habis masak telur kan panas tuh, ya direbus, mau ngulitin kan susah, diapain dulu? Taruh air dingin dulu kan, biar enak kan megangnya. Begitu dia. Itu uapnya doang, direndam dulu uapnya. Setelah 3000 tahun baru disebarkan ke alam dunia, baru nerima tuh. Itu baru uapnya. Kalau antum pengen tahu apinya, ya bayangin aja. Antum masak air, udah mendidih, buka panci, antum taruh tangan di atas, nggak kena airnya, ya, kena uapnya doang, berasa panas nggak? Itu panas. Apalagi antum celupin tangan tuh, air mendidih, berasa lagi. Apalagi buka pancinya, angkat, taruh di apinya, bikin panas lagi. Itu jahannam lebih parah dari api dunia. Kalau antum siap masuk situ, silahkan maksiat sebanyak-banyaknya. Saya siap Ustaz, ya, apa-apa. Pokoknya kan Allah adil. Satu hari saya maksiat di neraka berapa? Sehari sama. Ya, misalnya umur kita nih hidup 60 tahun. Dari mulai balik ya misalnya 60 tahun tuh. Ya, 30 tahun ibadah, 30 tahun maksiat, tapi maksiatnya lebih sehari. Ya, berarti kan beratan dosanya kan? Kalau ditimbang lebih berat dosanya, beda sehari doang.
Ya, masuk mana kira-kira? Neraka kan? Kan beratan dosanya, masuk neraka. Berapa lama di neraka? Sehari. Allah gak bakal zalim sama hambanya. Antum maksiat sehari, saya balas sehari. Ya, cuma cara menghitung hari di alam dunia sama akhirat nggak sama. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Yang bilang siapa? Allah. Satu hari kalian hitung di alam dunia sama dengan 1000 tahun di alam akhirat. Sehari maksiat di sono balasan sehari. Tapi sehari di sono antum digodok, dibakar, dipotong-potong 1000 tahun. Kalau 2 hari Ustaz, ya 2 tahun. Enggak usah setahun ibadah maksiat dulu. Ya antum kalian sendiri dah. Banyak itu ujung-ujungnya. 365 hari kali 1000. 365.000 tahun dibakar. Ya. Nanti masuk surga juga? Ya, masuk surga juga. Habis dibakar tuh, ya. Dicuci dulu di Nahrul Hayah kata Rasulullah, di sungai kehidupan. Yang tadi gosong, kelam, bersih lagi. Ya, masuk surga. Tapi setelah digodok, setelah dibakar. Ya kalau antum siap ingin bertemu sama artis-artis ya Hollywood, artis-artis India, sudah ketemu di neraka. Kalau beruntung ya, beruntung ya. Antum ketemu sama artis di tanda tangan sama di neraka bersiksa bareng-bareng. Kalau berani silakan. Kalau alam dunia aja, api dunia nggak kuat, ya jangan macam-macam. Sama api lilin aja nggak kuat. Mau maksiat, nggak usah macam-macam. Sampai bahkan ada orang bikin, naudzubillah ya, video pakai AI, ya lagi di neraka. Woi, ayo dong sini bareng enak nih anget-anget. Ya anget-anget. Kurang ajar banget. Lu kalau masuk neraka beneran lu. Boro-boro bikin AI. Bercanda-bercandain. Ada artis belaga ngomongnya sembarangan. Di neraka juga enggak apa-apa. Enak saya bisa ketemu artis. Ya, selama ini saya enggak bisa ketemu artis Hollywood, saya bisa ketemu. Ente pikir emang bisa tamasya di sana? Boro-boro mikir nyari artis, ente aja mikir diri sendiri aja udah enggak mikir yang lain nanti. Jangan macam-macam sama neraka. Ya, jangan macam-macam sama azab Allah. Enggak bakal kuat kita jadi. Enggak kuat. Ya, orang yang enggak puasa di neraka nih, itu nanti digantung tuh tangannya. Ditarik rambutnya, dibuka mulutnya, ditimpakan timah panas dari api neraka. Tuh. Baru setetesnya kata Nabi belum ditumpahin, baru kena setetes, itu rontok semua, itu belum bakar semua. Itu yang nanti enggak puasa tanpa udzur, hati-hati aja. Nggak bakal kuat kita sama adab Allah. Jangan nantang dah. Jadi gimana? Ya jangan maksiat. Jadi itu suruh maksiat gitu mah. Bahasa orang Betawi bahasa ngambul. Tahu bahasa ngambul? Ya. Ada anak main petasan. Orang tua bilang jangan main petasan, ntar meledak kena tangan. Mau main petasan, nangis. Itu akhirnya orang tua capek bilang, hidup main dah sono. Biar kena sekalian. Begitu kan orang tua ngambul tuh, bukan main-main sono, bukan berarti di sini, bukan. Silakan bikin dosa, boleh, ya, silakan aja. Kalau antum kuat diadab, silakan. Ya nggak kuat, ya jangan bikin dosa kalau gitu. Maksudnya begitu bahasanya. Ya, jadi jangan bikin dosa. Yang keempat, wa tazawwadu fid dunya biqadri muqtikum fil qabr. Cari bekal di dunia seukuran berapa lama kamu akan menetap di dalam alam kubur. Kita semua yakin bakal mati kan? Bakal mati. Berapa lama kita dikubur? Nabi Adam, Habil, manusia pertama yang meninggal dunia, dibunuh sama saudaranya Qabil. Zaman dulu tuh, zaman Nabi Adam. Sampai sekarang masih di kuburan. Belum kiamat-kiamat. Itu kiamat kapan? Ya walaupun Nabi Muhammad umat ini umat terakhir nih, nunggu kiamat kita. Ya, cuma sampai kapan kiamat? Wallahu a'lam. Ya, ada yang memprediksikan 2012 sampai dibikin film. Ya, film 2012. Terjadi kiamat. Sekarang 2026 belum kiamat juga. Ya kan? 2030. Belum tahu juga nggak mesti hadirin. Kata Rasulullah, tidaklah terjadi kiamat sampai di muka bumi tidak ada yang mengucapkan Allah. Tentang Allah aja deh. Nah sekarang masih banyak orang bilang nyebut Allah. Ya, kita masih nyebut Allah, Allahu Akbar. Jadi kapan? Ya nggak tahu. Kalau kita meninggal dunia bisa jadi di kuburan 1000 tahun, 2000 tahun. Nah, tempat yang sepi, yang sendirian, yang kita nggak pernah kesana, menyeramkan, menakutkan. Kalau kita nggak bawa bekal, repot hadirin. Antum pengen pergi ke satu tempat nggak bawa bekal, susah. Susah. Oleh karena itu di dunia cari bekal yang mana? Apa bekalnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pengen ketemu dengan Tuhannya, silakan. Kata Allah, kerjakan amal soleh, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini
pesannya Imam Syafi'i Al-Balkhi ya. Yang terakhir secara singkat, wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fi maqam. Silakan antum beramal buat surga. Kita semua pengen surga. Ya, berapa banyak amal kita tergantung keinginan antum pengen masuk surga yang mana. Kalau pengen surga, yang penting surga Ustaz ya. Kalau yang penting surga ya, salat yang wajib aja dah. Puasa yang wajib aja. Ya enggak usah yang sunnah, enggak usah. Ntar surga bawah. Tapi kalau pengen surga yang cakepan, tergantung amalnya. Ayo qobliyah ba'diyah, ayo duha, ayo witir, ayo tarawih, ayo bangun malam, ayo baca Quran, ayo sedekah. Perbanyak amal sunnah supaya surga yang makin tinggi. Nanti kalau udah di surga nggak bisa naik kelas lagi, jadi susah. Ya Allah upgrade dong, nggak ada upgrade, sudah nggak ada. Dulu ngapain di dunia nyantai banget ya. Udah, mumpung masih hidup ya, masih ada umur, adik-adik yang muda-muda ya, jangan merasa bakal hidup terus. Kita yang tua aja udah geli sekarang saya, ya takut bekal kurang. Mumpung masih ada umur, ayo manfaatin hidup kita sebaik-baiknya, berbanyak ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan cara kita taat sama Allah, kita berharap kalau meninggal dunia mati kita sedang ibadah, mati kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian langsung atau ada sesi tanya jawab ya. Cukup ya. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah.